Oke guys, kembali lagi bersama gue di Insep Anime. Di video kali ini gue akan membahas light novel Tensura volume 18. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan nonton terlebih dahulu supaya nyambung ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Setelah Rimuru selesai mengikuti pertemuan dewan kemarin, pertemuan dewan berikutnya dijadwalkan selama 2 minggu dari sekarang di Ingracia. Di permukaan, penyatuan umat manusia telah tercapai. Pasukan Demon Lord juga sudah dipersiapkan dengan baik. Rimuru menerima laporan dari Dino. Seperti yang sudah Rimuru duga, Mikael sudah mulai bergerak. Itu sesuai yang diharapkan. Lalu Rimuru pun bertanya kepada Dino, di mana mereka memutuskan untuk menyerang. Dino pun menjawabnya, itu di wilayah Leon. Seperti yang aku katakan, Obera pergi dan aku tetap tinggal di belakang. Tetapi semua petugas lainnya telah dimobilisasi. Pico dan Gracia juga dibawa dengan paksa. Segera setelah Rimuru menyelesaikan percakapannya dengan Dino, Rimuru memanggil para eksekutif yang tersisa ke ibu kota Rimuru. Lokasinya adalah ruang kontrol di dalam labirin. Ketika Rimuru melihat benteng Leon dengan sihir pengawasan Argos, Rimuru melihat bahwa itu tertutup oleh badai salju dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Eldorado beriklim sedang. Badai salju seperti ini sungguh tidak wajar. Sudah jelas bagi semua orang bahwa Velzat yang jadi penyebabnya. Tidak ada kontak dari Leon dan yang lainnya. Lalu tidak ada konfirmasi visual dari musuh. Pasti ada semacam gangguan komunikasi yang terjadi di sana. Dan kami tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Dino. Karena musuh keluar hanya dengan kekuatan utama mereka, kami perlu mengumpulkan kekuatan yang sesuai. Jika kami mencoba membantu mereka dengan tidak efisien, kerusakannya akan terlalu besar. Jika kami mengirim terlalu banyak, pertahanan labirin akan terlalu tipis. Dan jika kami mengirim terlalu sedikit, kami tidak akan dapat mencapai tujuan kami. Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Rimuru berencana hanya mengirim dirinya, Rangga dan Soei untuk membantu mereka. Tapi Rimuru rasa musuh lebih kuat dari yang dibayangkan. Veldora adalah sekutu yang baik dan juga aset yang hebat. Tetapi mereka harus ingat bahwa dia adalah target musuh. Jadi Rimuru memilih Benimaru untuk ikut bertarung dan meminta Veldora untuk menjaga labirin. Zegio dan Apito juga akan ikut membantu untuk menjaga labirin. Para Raja Naga akan tetap menjadi kekuatan. Dengan begitu tersisa Traini, Beretta, dan Keris. Keris akan mengawasi Veldora agar dia tidak lepas kendali. Traini dan Beretta akan ikut untuk menjaga labirin dengan yang lainnya. Bisa atau tidak bisanya mereka mengalahkan Dino, tim Beretta yang saat ini harusnya bisa mengimbangi mereka. Itulah mengapa Rimuru akan membawa Kumara bersamanya. Jadi Rimuru, Benimaru, Rangga, Kumara, dan Soei dipilih sebagai anggota serangan mendadak. Lalu Rimuru pun mulai melakukan teleport pada semua orang ke medan perang. Pada saat Rimuru dan yang lainnya memulai persiapan mereka, perang sudah dimulai. Tidak ada deklarasi perang, dan Vega mulai lepas kendali. Tujuan dari operasi ini bukanlah untuk menghancurkan Eldorado, tetapi untuk membawa pemilik skill malaikat ke hadapan Veldway dan menambahkan mereka ke barisan mereka. Cagali bingung ketika dia mendengar bahwa kendali Mikael bisa ditangani oleh Veldway. Namun dia percaya bahwa secara taktis sudah benar untuk menjauhkan para jenderal dari medan perang. Jadi tanpa keraguan dia menerima rencana saat ini. Rencananya sederhana. Semua orang yang ada di sini, ada 13, akan mengamuk. Idenya adalah untuk membantai mereka yang bergegas keluar untuk mencegat mereka sambil mencari pengguna skill malaikat. Meskipun itu hanya tebakan dan bukan hal yang pasti, Cagali yakin bahwa itu adalah Leon. Bahkan jika dia salah tidak akan ada masalah. Misi akan berakhir segera setelah target tertangkap. Jika mereka tidak keluar untuk mempertahankan kota, Cagali dan timnya akan masuk sebagai tim penyerang. Namun begitu mereka tiba di situs melalui instantaneous movement milik Mai, Vega mengamuk, mengabaikan semua instruksi.
Dia menyerang penghalang pertahanan kota dan menghancurkannya. Dia kemudian menyerbu langsung ke tempat yang tampaknya adalah kastil kerajaan. Pelanggaran perintah dilarang keras di organisasi manapun. Selain itu, jika yang melakukannya adalah seorang eksekutif, pada akhirnya mungkin menjadi masalah karena tidak dapat mengontrol disiplin militer. Sebagai contoh bagi para bawahan, mereka mungkin harus memikirkan bagaimana menangani Vega. Bagaimanapun operasi sudah dimulai, Cagalli memutuskan untuk mendiskusikan rencananya dengan Veldway, dengan mengabaikan Vega yang harus ditangani saat mereka kembali. Sejak awal, Cagalli tidak berniat setia pada Veldway dan yang lainnya. Mereka bisa mencari tanda-tanda keberadaan pemilik skill lain, namun lokasi ketiga skill tersebut masih belum diketahui. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah zona aman, yaitu labirin Ramirez. Jika mereka bisa melarikan diri ke sana, maka ada kemungkinan Cagalli dan yang lainnya bisa diselamatkan. Untungnya mereka bersekutu dengan Demon Lord Rimuru. Jadi tindakan terbaik untuk Cagalli dan yang lainnya adalah membuat kekacauan besar di sini dan menemukan celah untuk melarikan diri. Dan untuk alasan itu, Cagalli memanggil kartu trufnya yang paling andal, yaitu Laples. Cagalli memerintahkannya untuk pergi ke Eldorado dan bergabung dalam pertarungan. Di sisi lain, bawahan Leon langsung menjadi tegang. Mereka telah berlatih untuk apa yang akan datang suatu hari nanti. Dan hari ini itu adalah alasan mereka terus berlatih selama ini. Tidak lama kemudian, Leon menerima laporan bahwa pertahanan kota telah dilewati dan mereka saat ini sedang diserang oleh musuh. Leon menoleh ke Guy dan bertanya, "Sudahkah kamu menghubungi Rimuru?" Tetapi sepertinya musuh sudah terlebih dahulu memutuskan hubungan komunikasi, sehingga Guy tidak bisa berkomunikasi dengan Rimuru dan memberikan informasi. Jadi sebagai tindakan balasan terhadap situasi seperti itu, Rimuru juga melacak situasi setiap kekuatan dengan sihir pemantau Argos. Akan ada sedikit jeda waktu, tetapi dia akan tahu jika ada yang tidak beres. Bantuan pasti akan datang. Selain itu, bahkan jika mereka tidak datang tepat waktu dan segalanya menjadi sangat tidak beres, masih ada rencana yang Rimuru sebutkan dengan bercanda. Ini mungkin tidak serius, dan Leon mungkin ingin menolaknya. Tapi dalam situasi yang serius, tidak akan ada waktu untuk berdebat. Bagaimanapun, Leon berpikir bahwa dia mungkin harus melakukan yang terbaik untuk mencegah hal itu terjadi sekarang. Jadi Leon bertanya kepada Guy, "Bagaimana menurutmu? Haruskah kita menunggu di sini sampai Rimuru dan yang lainnya tiba?" Guy menjawabnya, "Itu akan sulit. Jika bukan karena Velzard, ini akan baik-baik saja. Jika dia serius, tempat ini bisa menghilang dengan mudahnya. Menggunakan spatial transportation membutuhkan koordinat yang tepat dari lokasi saat ini dan tujuan perjalanan. Jika mereka telah terputus, dapat diasumsikan bahwa musuh telah memperhitungkan tindakan spasial seperti itu. Jika lingkaran sihir transfer dihancurkan, maka kedatangan bala bantuan akan semakin tertunda. Jika kita dapat mengulur waktu selusin menit, Rimuru akan tiba saat itu. Untuk mengharapkan itu, mereka harus mempertahankan markas ini. Kalau begitu, kurasa aku harus pergi ke sana dan menghadapinya," kata Guy sambil berdiri. Mizari dan Ren juga mengikuti petunjuk Guy. Kemampuan kedua orang ini telah dimengerti setelah hidup bersama selama beberapa bulan terakhir. Khususnya keterampilan Ren meningkat pesat, sampai-sampai Leon mulai kesulitan dengannya. Mizari mengeluh bahwa dia berharap dirinya bisa selalu menghadapinya dengan serius. Diablo juga ikut membantu. Diablo membantu bukan karena Guy atau Leon, tetapi karena dia menghormati perintah dari Rimuru. Jadi dia ikut membantu. Guy dan yang lainnya akan mengurus hal-hal di luar, dan Leon harus melakukan bagiannya. Jeritan anak buahnya bisa terdengar dari koridor dan memperjelas jika situasinya sangat buruk. Dia tidak bisa bergerak sembarangan karena dia dalam bahaya didominasi. Itu membuat frustasi bagi Leon. Lalu Leon bertanya apakah tidak ada musuh yang menuju kota. Dia bertanya kepada sekutu terpercayanya, yaitu Silver Knight Alros yang selalu berada di sisinya. Alros yang telah berkomunikasi dengan para kesatria dengan telepatinet menjawab dengan singkat. Sepertinya mereka semua mencoba masuk ke dalam kastil, jadi mereka mencoba menerobos. Leon mengangguk.
Kalau begitu, minta para kesatria sihir menyegel kastil, isolasi penyusup di dalam kastil, dan jangan biarkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Mengabaikan kekhawatiranku yang tidak relevan, Leon mengabaikan instruksi. Jika mereka bisa menahan musuh di dalam kastil, maka tidak akan ada kerusakan pada kota di bawah. Dia kemudian akan menunggu bantuan dari Rimuru dan mengalahkan musuh yang terisolasi. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, setiap komandan kesatria harus mencegat musuh. Setelah menyegel kastil dengan penghalang isolasi, dia mengirim komandan kesatria untuk mencegat musuh. Itu adalah penyebaran pasukan cadangan mereka. Pemeliharaan penghalangan pertahanan kota diserahkan kepada Yellow Knight yang berspesialisasi dalam pertahanan, dan White Knight yang berspesialisasi dalam pemulihan. Red Knight yang berspesialisasi dalam serangan dikirim untuk mencegat musuh. Satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah Blue Knight yang berspesialisasi dalam serangan tiba-tiba. Bergantung pada situasinya, mereka akan menutup titik lemah. Alros mengambil alih saat Leon memberikan perintah. Di depan Leon ada 6 pilar berlutut. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau channel ini update video terbaru. Oke, sampai jumpa.